Selamat datang di Bro Talk. Seperti biasa, Bro Talk adalah program di mana saya ngobrol sama adik saya. Namanya juga udah Bro sama Talk, berarti Bro itu saudara, Talk itu ngobrol, jadi ngobrol sama saudara artinya ya. Denis, nggak usah dikenalin lagi lah ya, karena kita udah beberapa episode. Denis ini seorang pakar mesmerism hipnosis. Jadi dia memang bergulat di bidang energi dan praktikal penyembuhan holistik, penyembuhan alternatif yang kaitannya sama energi. Dan hampir sekitar berapa tahun nih? 5, 10? Dari 2016. Dari 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Hampir 8 tahun berarti menggeluti dunia mesmerism hipnosis dan udah lebih dari berapa klien? 100, 200? Ada? Lebih dari 150 lah ya. Lebih dari 150 ya. klien yang ya melalui Denis ada sesuatu perubahan gitu. Jadi kapan-kapan kita ajak kliennya ngobrol ya. Oke. Ya, supaya waktu di terapi itu gimana sih, terus ya gitulah. Oke. Sehat nih? Sehat. Gimana? Sehat, Bro? Sehat. Mantap. Dan seperti biasa kita ngobrol-ngobrol santai, relax, nggak tahu mau ngomongin apa, jadi kita mengalir aja. Tapi ada pengen pemantik bicara tentang spiritualitas sih. Oke. Karena sekarang tuh orang berspiritualitas tuh kayak yang eksklusif gitu nih. Ya, kayak betul. Spiritualitas tuh ada yang hal yang tinggi banget. Kayak karena gini, aku tuh apa sih? Aku tuh kayaknya nggak bisa deh ke ranah spiritualitas karena itu tuh milik orang-orang tertentu, milik orang-orang spesial, milik kasta-kasta tertentu gitu yang akhirnya kayaknya spiritualitas tuh kayak yang susah banget gitu. Oke. Gimana menurut pandangan Unis? Oke, spiritual ya, Bro ya. Spiritual kayaknya kata yang tidak akan pernah hilang ya dari leluhur-leluhur kita, betul nggak, Bro? Oke. Ya, itu turunan lah. Gitu. Cuman mungkin pemaknaannya, fungsinya, menggunakannya yang akan berbeda-beda. Mungkin sama kayak apa ya, Bro? Sama kayak kitab suci, betul nggak? Ya, kitab sucinya satu, hasilnya jutaan. Ya, jutaan mindset, jutaan opini, jutaan keyakinan dan sebagainya. Nah, spiritual pun seperti itu. Spiritual itu kan biasanya sebenarnya dari spiritus ya, Bro. Spiritus bahasa Latinnya adalah nafas dan bernafas gitu. Oh, spiritus itu nafas? Spiritus nafas. Dan bernafas. Breathing ya? Ya, breathing gitu. Kenapa dikaitkan sama kalau teman-teman sering dengar atau si Bro ya suka ngasih materi tentang apa minimal apa orang menyadari nafas. Minimal orang ketika ada sesuatu hal yang tidak mengenakan di dirinya sadari nafas untuk menciptakan sebuah kondisi present ya, hadir seutuhnya gitu. Jadi ketika hadir seutuhnya nanti si energinya akan full lagi, dari situlah dia siap melanjutkan hidup lah dengan segala solusi jika memang sebelumnya dia ada masalah gitu kan. Jadi nafas itu sudah core-nya, Bro. Karena nafas itu ada di setiap langkah kehidupan manusia. Orang lagi bahagia, dia bernafas. Benar. Orang sedih, bernafas. Orang marah juga bernafas. Orang makan bernafas. Bahkan orang tidur itu nikmatnya pakai nafas. Bahkan masih jomblo aja nafas. Ya. Ya bener nggak? Seganteng-gantengnya, sekaya-kayanya, nggak nafas, udah dikurung sama kain kafan. Udah, ya dikafanin ya. Modiar. Jadi nafas tuh modal utama dari apapun sebetulnya. Segala-galanya nafas. Dan si nafas tersebut sudah pasti mengandung disebutnya sebuah pompa energi bahasanya, Bro. Jadi ketika kita mengolah nafas kita, di sana terjadilah sebuah regenerasi energi yang bisa kita manfaatkan lah untuk kehidupan kita. Nah, namun terkadang manusia ya lupa dia, Bro, sama si nafas itu sendiri. Betul? Sebenarnya selama nafas tuh semua aman ya? Aman, Bro. Sebenarnya aman. Selama nafas itu pasti semuanya terkendali. Karena dalam kondisi ini nih, contoh orang tegang, orang sedang ada dalam masalah. Kalau zaman dulu suka dikasih tahu sama orang tua kita, Bro ya. Coba atau ya pokoknya zaman dulu lah. Tenang dulu, tenang. Tarik nafas dulu santai. Nah, itu kan ketika dia tarik nafas, ketika dia merasakan nafasnya, itu tuh seketika itu tuh kesadarannya berpindah, Bro. Dari yang dia asalnya panik, itu turun tuh, gelombang otaknya mulai turun. Ketika dia menjadi karena nafas. Gelombang otaknya turun di level tertentu, minimal di alfa gitu ya. Ketika dia turun, sudah pasti outputnya pun akan berbeda gitu. Yang sebelumnya dia mungkin dalam kondisi emosional, ketika dia break sesaat, untuk merasakan si nafasnya atau nafas dulu gitu ya. Nah, disitulah transformasi kesadaran berpindah gitu. Makanya
nafas itu sesuatu hal yang cukup harus dilatih sih ya. Minimal, bukan minimal ya. Yang harus dilatih itu sebenarnya kan penyadaran bahwa kita itu punya si nafas itu sendiri gitu. Tapi kalau lagi bokeh nafas engap sih. Ya. Gitu ya, kalau lagi nggak punya uang ya. Ada ngapnya bro. Ngap gitu. Jadi ngelihat apa, sering ngelus dada kan. Misalnya lagi bokeh datang ke Sensi, ngelihat Herme gitu. Iya. Oke. Gitu. Ngelihat Prada gitu ya. Ngelihat Tumi stres. Stres, iya. Itu. Jadi intinya karena si modal utamanya nafas ya, yang tadi balik lagi jarang sekali orang itu menyadari si nafas itu sendiri gitu. Bahkan jarang sekali orang berterima kasih sama si nafas itu sendiri gitu bro. Anjir bener nih. Bener tuh bro? Bener. Jarang kan? Bener Jarang kan? Bener. Jarang ya? Karena maksudnya menyadari dan menikmati nafas dan ya maksudnya nafas memang nggak perlu kita kasih terima kasih sih. Ya. Oke. Karena buat dia kan nafas itu ikhlas aja kan. Ya, otomatis. Dia hanya menjalankan tugasnya sebagai sang hidup. Oke. Yang untuk memberikan kita kehidupan. Oke. Di mana kita sebagai user. Ya. Kita kalau user yang pengertian pasti akan bersyukur akan nafas kan. Iya betul sekali. Kalau pengertian kan bro, balik lagi ke perihal pengertian bener nggak? Ya pengertian itu artinya dia paham kan. Maksudnya tahu gitu. Iya. Bahwa si nafas itu tuh berfungsi bersama gitu loh, bersama kehidupan gitu. Gitu ya. Nah, balik ke yang tadi kata Kang Abu ya teman-teman. Jadi spiritual itu ini menurut pandangan saya ya, bro ya. Startnya tuh COVID lah, 2020. Start apa? Pandemi itu boom-boomnya spiritual tuh di sana. Sebelum ke COVID nih, saya mau nanya dulu. Oke. Uni sejak kapan menyadari bahwa nafas ini tuh sesuatu yang penting banget? Sejak 2014-2015. Kenapa? Gimana? Nah, karena ada sesuatu hal yang terjadi dengan hidup saya, gitu. Ada masalah lah intinya ya, dengan keseimbangan hidup, dengan keseimbangan emosional dan seterusnya, gitu. Sehingga di situ, yaitu pas terjadi hal tersebut, selalu menyalahkan yang di luar, rupanya semua si solusinya itu ada di dalam, bro. Oke. Gitu. Oke. Nah, momen COVID tadi ya 2020 ya, orang semua nggak boleh keluar, benar nggak bro? Jadi ada yang dipaksa, ada yang menyadari. Mereka akhirnya karena nggak boleh di luar, nggak boleh keluar, mereka ke dalam. Melalui apapun, banyak di rumah, banyak pengkajian, karena kan didatangkan atau bukan didatangkan ya, kondisinya itu kan cukup mencekam ya bro ya, cukup dipaksa mencekam. Ya, dipaksa mencekam gitu. Jadi ketika itu datang udah pasti stres ya, macam-macam lah. Ada yang mungkin dari segi finansial, mungkin dari segi kesehatan dan sebagainya gitu. Nah, sehingga sudah pasti nggak keluar, ya dia ke dalam. Nah, di situ sebenarnya momen-momen yang banyak spiritual tuh kok ada sih yang part-part kayak spiritual sama dengan sakti, bro. Sebelum ke situ nih, sebenarnya kalau ngomongin nafas kita sudah sangat familiar dari waktu SD loh. Kan kita belajar prana. Oh ya. Tapi, jadi teman-teman menarik. Saya tuh sama Dennis ya, si papa maksa tuhnya ada. Jadi ayah kita tuh bukan memaksa sih, tapi maksa banget kali ya. Jadi ayah kita itu waktu saya SMP kelas sebenarnya Unis kelas seberapa? 3, si bro kelas 6. SD. SD. Unis kelas 3. Tilu SD. Ingat soalnya masih di SD Giki. Gitu. SMP kelas 1. Unis 3 SD pokoknya. Ya, jadi SD. Saya SMP berarti Dennis SD. Ya. Sebenarnya memang secara status tuh saya kakaknya, tapi kan saya kelihatan lebih muda ya. Jadi dia tuh sebenarnya kakak saya gitu. Itu menurut survei gitu sih ceritanya. Nah, jadi saya waktu SMP itu sama Dennis, ayah kita tuh memaksa untuk ikutan satu kegiatan namanya adalah prana. Ingat banget gurunya tuh namanya Panana. Ya, ingat Dennis? Almarhum Panana. Ya. Jadi di Bandung tuh di jalan namanya nih? Batu Nunggal. Tapi namanya itu teh? Aduh. Ya pokoknya sekitaran Batu Nunggal ada yang namanya teknik pengolahan nafas al-ukhwah. Nah, al-ukhwah ini diajarin nafas dan di situ. Jadi saya waktu satu SMP tuh udah mulai kenal ajna, udah mulai kenal solar plexus, udah mulai kenal tentang cakra gitu. Jadi
Meskipun waktu itu tuh cuman tahu nama, dan kita tuh waktu itu untuk naik level tuh memang kita sengaja sama perguruan ini disimpan di hutan sendiri-sendiri untuk menghening gitu. Iya. Jadi saya waktu 2 SMP tuh udah keluar masuk hutan gitu ya, dan memang ya mungkin ya, jadi karek sadar, maksudnya mungkin ya pada saat itu memang udah diperjalankan kali ya. Iya. Ya tuh SMP cuman nih, tuh teman-teman saya aja nggak ada yang main di situ sih gitu. Nah maksudnya itu mungkin cikal bakal kali ya. Cikal bakal bro. Tapi kan pada saat itu tahu aja bro. Tahu dan kepaksa. Tapi beda sama paham kan. Beda-beda. Ya beda sama paham. Tapi tahu gitu di situ tuh ada sesuatu hal yang diolah. Adalah si nafas itu sendiri yang tadi. Ya kan di zaman itu kan nganjurig lah. Bener tuh, kita tuh pemburu hantu. Burhan. Kita tuh kan nggak percaya hantu ya, jadi datang kemana-mana teh mana sok lah hantu, belum menemu sih sampai sekarang gitu. Jadi ya sampai yang menghantu itu ternyata ya yang nagih utang misalnya ya, yang menghantu itu mantan berapa? Oh nggak usah ngomong mantan lah ya, kalah pasti udahlah. Nah gitu kira-kira teman-teman. Okay. Jadi menarik gitu ya. Jadi saya baru nyadar juga tadi pas Dennis bilang tentang napas, dari SMP ternyata saya sudah familiar sekali tentang tenaga dalam lah ya. Meskipun tenaga dalam tuh bukan gitu sih bahwa kan selalu hashtagnya jangan lupa bahwa tenaga dalam itu selalu kalah sama tenaga orang dalam. Udah itu yang paling penting ya. Nah jadi kata kuncinya adalah belajar berterima kasih kepada napas dengan sadar. Ya, karena napas itu adalah hidup ya. Iya, kunci. Nafas tuh hidup. Nafas kehidupan, betul sekali. Tanpa nafas ya nggak bisa ngapa-ngapain bro. Dan mungkin ya, karena itu otomatis, jadi kita nggak ngerasa harus latihan kali ini. Oke. Bener nggak? Latihan tuh maksudnya gini bro, latihan untuk menyadari sih bro, itu kan sebenarnya poinnya. Latihan untuk menyadari bahwa si nafas itu sendiri ada, esensinya ada gitu loh bro. Wisdomnya ada di balik si nafas itu sendiri ya, bahwa si nafas adalah membawa segala-galanya. Gini sekarang bro, banyak duit tapi susah nafas gimana bro? Ya contoh itu aja. Atau nggak apalagi ya, yang sering-sering yang common lah ya, rumahnya segedong tapi nafasnya susah, gimana perasaannya bro? Iya. Nah itu kan core utamanya kan di sana. Nah belajar tuh lebih ke penyadaran sih, bahwa ketika kita mengamati nafas pasti di sana ada sebuah kesadaran yang berbeda gitu loh bro. Tapi balik lagi sih, begitu rekening gede, gitu tuh. Ya, si nafas kan ya. jadi kayaknya nafas ada korelasi sama uang. Oke. Itu kalau, nah ini kalau dijadiin sebuah apa ya, mindset ya bro. Menarik uang, anggaplah seperti keluar masuk oksigen. Nah itu juga bisa salah satu bro. Oh, udah siapa sih Anjrit? Ya. Si Anjrit mau nawa duit, bengek sih. Ngik gitu. Itu kan Tuhannya uang ya. Si Anjrit itu Tuhannya uang. Jadi kalau uang nggak ada dia pasti asma. Oke, jadi di segala lini cari apa yang bisa jadi duitnya. Duit. Karena tiap pagi live bareng gitu jeung saya. Lucu sih, menarik gitu. Oke. Gitu bro. Jadi nyambung ke yang tadi. Tapi by the way teman-teman ya, prana tuh apa sih? Prana tuh energi ya. Prana, ki itu tuh semua sama. Cuma beda pembahasannya dari apa kultur dan negaranya masing-masing aja. Gitu. Nah balik ke yang tadi. Nah ketika si spiritual ini boom bro pada saat itu. Nah itu tuh karena mungkin jadinya apa bro, zaman sekarang bahasa FOMO. Tapi Unis expect bakal terjadi ini nggak? Terjadi apa ini teh? Terjadi ledakan spiritual gila-gilaan. Unis expect nggak? Sejak itu? Enggak sebelumnya. Oh iya. Sebelum pandemi, Unis expect nggak bakal ada? Kan gini ya, kita tuh punya jalan beda teman-teman. Iya. Jadi kalau mau ngambil jalan praktikal ya, dia tuh jalan praktek, saya tuh jalan akademis gitulah. Iya. Karena saya mengakui bahwa saya tuh akademis banget, dalam artian akademis tuh mikir banget gitu. Kalau dia mungkin secara akademis itu nggak terlalu suka lah ya, karena dia langsung hajar secara praktek gitu. Nah jadi hampir 7 tahun berjalan tuh gini nih, kelihatannya gini nih. Dan ya pandemi satu buku itu yang mempersatukan gitu. Ternyata dia ke barat, saya ke timur, ya ketemunya barat ke timur, barat paling barat ke timur, timur paling timur juga ke barat gitu ya. Jadi maksudnya kemanapun pergi tujuannya adalah sadar gitu. Jadi selalu saya ulang-ulang bahwa kita nggak usah ngejudge apapun, karena lewat jalan salah ujungnya sadar, lewat jalan benar ujungnya sadar. Jadi nggak usah nyalahin juga gitu, karena pada ujungnya titik sampainya adalah kesadaran gitu. Nah, jujur ini orangnya, saya tidak pernah berekspektasi sama sekali. Karena sorry ya,
Tahun 2012, 2013, 2014, 2015 mau ngomongin tasawuf, kesadaran, manunggaling kaulo Gusti. Wah, meskipun sekarang juga masih susah sih. Ya. Tapi sekarang jauh lebih mudah untuk berbicara ke arah-arah hakikat. Waduh Nis, kalaupun nggak ada pandemi ya, omongan-omongan di dialog positif, di live-live orang gitunya, di pengajaran-pengajaran kajian, wah nggak susah tuh bicara tentang wujud, maujud, mahiyat misalnya. Bicara tentang makrifat gitu. Meski ya balik lagi, ya sekarang udah mulai bisa diterima di kalangan, ya maksudnya luas gitu. Dan itu nggak pernah expect di tahun 2013 akan selalu berpikir bahwa kapan ya masyarakat kita siap nerima hakikat gitu. Karena kan terbelenggu banget dengan dogma dan doktrin kan. Gitu. Nah Unis expect nggak? Expect bro, maksudnya bukan expect gitu ya. Apa ya bro? Aduh, prediksi lah ya kali ya. Masuknya ke situ. Ada rasa bakal booming gitu. Ada rasa bakal booming. Orang ente Karena kan energi ada eranya bro, teknologi ada eranya, terus generasi tiap zaman ke zaman kan beda, X, Y, Z, milenial, alpha itu tuh kan beda, beda turunannya gitu, beda penciptaannya tuh beda gitu bro, penciptaannya sama, cuman maksudnya hasil DNA-nya, hasil mindsetnya tuh udah ada standar otomatis, defaultnya tuh beda, defaultnya beda, itu bro. Jadi sejujurnya teman-temannya pas masuk pandemi itu sudah feeling, ini pasti yang namanya spiritual itu baunya makin menyengat gitu. Cuman pada saat itu memang terus terang pandangan saya ya, itu spiritual tuh jadi yang tadi kata Kang Abu teman-teman. Jadi dia tuh tinggi seolah-olah bro. Yaitu yang mungkin jadinya orang berspiritual tuh orang sakti gitu loh bro. Tapi saktinya tuh sakti yang gimana dulu gitu. Yang sedangkan pada saat saya mempelajari itu gitu ya, merasakan itu gitu. Sebenarnya yang sakti mah orang yang bisa ngontrol dirinya itu udah bro cukup. Itu tuh yang udah paling bukan menahan loh ya, mengontrol, menahan dan mengontrol dua hal yang berbeda untuk saya. Contoh ketika ada emosi kalau ditahan itu artinya dia ada di sana tapi hanya diendapkan aja, hanya ditahan aja, ditutup. Tapi ketika ada emosi dia diterima dan diakui, dia berarti mengurai emosi tersebut. Jadi menahan dan mengontrol pandangan saya adalah dua hal yang berbeda. Jadi emosi dikontrol. Kita yang mengontrol si emosi itu sendiri, bro. Oke. Gitu. Jadi ketika ada emosi, apa yang harus dilakukan gitu? Ketika kita menahan, ditahan lagi, itu akan menjadi time bomb. Suatu hari dia akan meledak. Tetapi jika dikaji si emosi tersebut, let's say journaling, let's say self talk, banyak lah. Atau mau terapi, monggo terapi sama apapun gitu ya. Itu nanti dia akan terurai, akan terilis, akan keluar. Karena kan kalau ada yang di dalam gitu ya, ada sesuatu yang di dalam ya solusinya adalah merilis gitu. Sama kayak kita punya sampah, yaitu dibuang ke tong sampah gitu bro. Jangan disimpan di diri kita. Nah emosional itu sama gitu, dia bergetar di sel kita, dia bergetar di tubuh kita, di darah kita, menjadi sebuah vibrasi gitu. Nah vibrasi tersebut ketika dia menyebar itu energinya nggak enak gitu loh. Gitu. Itu kenapa kadang-kadang, ini mohon maaf ya, kayak orang nih ketemu sama orang baru sebentar kok dia rasanya nggak nyaman. Nah itu berarti dia menangkap sebuah vibrasi atas energi yang dikeluarkan dari seseorang tersebut. Hasilnya adalah frekuensi yang tidak satu frekuensi gitu, sehingga dia nggak enak. Tapi ini gitu, ini menarik nih. Menariknya ini jadi kerefleksi. Dulu agama tuh sakral. Setelah jadi institusi berantem. Dulu tuh agama kan sakral banget. Dulu tuh kapan bro? Ya let's say dulu zaman leluhur lah ya. Anggap dulu tuh zaman leluhur lah. Oke. Ya kita ngomongin agama itu kan ageman. Ageman ya bro ya. Di agem tuh kan agama itu sesuatu yang tidak kacau kan. Artinya aku beragama karena aku mengagem sesuatu, membuat aku tidak kacau, jadi kosmos. Kosmos itu kan selaras, teratur. Tapi setelah jadi institusi, setelah turun derajatnya jadi perusahaan besar, kan sekarang agama ya gitulah ya. Banyak-banyakan umat. Bener nggak? Jual beli. Transaksi. Ke politik juga. Betul nggak? Mau nggak mau ya kita mau ngomongin fakta. Betul nggak? Betul. Sehingga si derajatnya jadi gini. Terasa nggak sekarang? Nggak sekarang. Sekarang. Spiritual juga gitu nih. Oh iya. Itu dia. Makanya. Yang asalnya gini. Sekarang tuh jadi kayak. Akhirnya apa? Ya nggak jauh beda sama institusional spiritual akhirnya. Nah itu dia makanya bro. Itu menurut saya bro ya, munculnya dari si
FOMO ini awalnya juga sih. Jadi hanya kulitnya aja. Ngerasa, mohon maaf teman-teman ya, ngerasa baru bisa ngontrol nafas. Dia bilang, gue bisa ngontrol nafas loh. Langsung bikin seminar besok. Langsung bikin seminar, bikin kelas, bikin apa segala macam, mentah. Jadi semua terimanya apa? Kulit bro. Selesai. Nggak pernah terima pisangnya bro. Buahnya ya. Kulitnya aja semua, kulitnya aja. Nah yang di mana dirasa-rasa si kulitnya tersebut adalah buahnya bro. Udah ngerasa bahwa kulitnya adalah Rasanya gitu. Sama mungkin ini mohon maaf ya. Ritual dan spiritual itu dua hal yang berbeda. Tetapi ritual bisa menjembatani kita menuju spiritual. Contoh nih, Muslim kita ya, teman-teman. Ritual sholat itu salah satu yang menghantarkan ke spiritual, ya. Nah, ketika dapat esensinya, ketika dia dapat meaningnya, gitu ya, dapatlah dari si apa isinya, gitu ya, udah pasti nyampe ke spiritualnya, gitu. Nah, ketika pada saat berritual, tapi rasa-rasanya sudah spiritual, nggak heran ketika dia sholat, mohon maaf nih, dia bisa ngejudge orang nggak sholat. Betul. Gitu bro. Bener. Sesimpel itu bro. Bener. Atau dia bisa bilang gini, gerakan orang itu salah. Oh si itu mah, apa bro? Kunut, naon segala macamnya. Kunut, nggak kunut, berantem, gini, ribut. Pokoknya yang gerak-gerak apa segala macam berantem. Nah, itu artinya kan mereka sibuk di ritual. Yang rasa-rasanya sudah nyampe ke fase spiritual. Artinya kan ada sebuah kepahaman yang, mohon maaf, tidak sampai. Kenapa? Orang paham itu pasti diem. Itu aja. Contoh ya di kelas nih. Ketika gurunya menerangkan, lalu anak-anak muridnya paham. Oke, ketika ditanya sama gurunya, anak-anak paham, terus mereka diem, artinya paham. Nah, ketika ada yang tidak paham, dia pasti ngacung, bertanya. Gitu ya. Nah, ketika yang ngacungnya itu ditanya sebuah soal pertanyaan, yang paham pasti diem. Gitu loh. Karena dia tahu jawabannya, tapi dia diem. Gitu. Akan diberikan si penunjukan tersebut kepada yang belum paham gitu. Untuk mencapai si kepemahaman itu sendiri bro. Benar. Gitu. Benar. Itu jadi zaman sekarang tuh kadang-kadang, ya mohon maaf ya, nggak zaman sekarang sih ya, sebenarnya udah agak lama. Cuman tadi yang kata Kang Abu, saya setuju teman-teman ya, spiritual sama, mohon maaf apa bro, agama ya, itu kayak sama lah, mereka kayak ada meluncur bebas gitu ya. Nah itu ya itu karena orang mungkin stuck di ritualnya, yang rasa-rasanya sudah spiritual gitu. Karena itu dua hal yang berbeda, melakukan sesuatu hal ritual tapi sambil berspiritual tuh lain gitu loh bro. Benar. Ya, gitu bro. Tapi tadi ngomongin Muslim kan. Oke. Perlu digarisbawahi Muslim itu orang yang Islam. Oke. Oke. Berarti Islam ya bro. Islam. Tapi Islam itu orang yang damai. Oke. Benar nggak? Ya. Berarti Muslim adalah orang yang damai. Damai. Orang damai pasti nafasnya tenang nih. Oke. Ya. Jadi keislaman pasti ada kaitannya sama nafas. Ya. Berarti lawan dari Islam damai, rusuh. Berarti non Muslim adalah orang yang rese. Benar tak? Oke. Jadi Muslim dan non Muslim bukan KTP. Lu nyebelin non Muslim lo. Tanda petik ya bro ya. Lo nggak damai kok, ngerusuhin, ngeribetin gitu. Oke. Non Muslim. Non Muslim. Gitu. Jadi kalau sekarang ngomong non Muslim cuma beda identitas, jangan-jangan yang identitasnya KTP-nya Islam malah dia non Muslim. Ya setuju bro, setuju. Karena kan ada identitas, ada diri sejati gitu. Ya itu dua hal yang berbeda ya. Dua hal yang berbeda. Kalau identitas itu yang terlihat kan. Kalau diri sejati yang tidak terlihat. Nggak terlihat. Nah, gitu. Tapi gorila susah ngerti ini. Gorila susah ngerti ini. Tahu cerita gorila nggak? Gimana maksudnya? Gini. Oke. Ya diceritain dulu nih. Di Indonesia IQ rata-ratanya itu 78,4 nih. Oke. Di Indonesia manusia ya. Oke. IQ rata-rata. Ya manusia tuh namanya. Gorila. Tenyom. Manusia di Indonesia IQ rata-rata 78,4. Oke. Dan itu paling rendah lah di Asia Pasifik misalnya. Oke. Gorila rata-rata IQ-nya 70. 70. Oke. Jadi rata-rata IQ kita sama gorila cuma beda 8. Oke. Makanya susah mikir. Susah ngambil perumpamaan, susah dapat esensi. Dia senangnya didongengin, dia senangnya literer, pokoknya AA aja, nggak bisa memodifikasi gitu. Nah, makanya obrolan gini susah didengerin gorila gitu. Aduh, ngerti ya teman-teman ya? Apa tujuannya ngerti kan? Ujungnya kemana? Iya, jadi ada geng goril namanya. Geng goril. Anyway.
anyway ya mau nggak mau kan kita juga berevolusi gitu ya. Iya. Karena kan dalam konteks berevolusi ini pasti kita menemukan kan gini. Dalam hidup selalu berdinamis, dinamis itu selalu berubah, perubahan itu selalu adaptif. Adaptif itu pasti nggak nyaman nih. Maka hidup itu adalah serangkaian ketidaknyamanan kan. Iya, betul. Betul nggak? Betul. Sekarang balik lagi ke spiritualitas yang menurut Unis nih. Spiritualitas sekarang tuh yang terjadi dengan FOMO, fear of missing out kan. Fear of missing out itu takut ketinggalan gitu, bahwa ikut aja. orang berspiritual ikut kelas, ikut meditasi, ikut apa. Jadi balik lagi gitu. Dia ngerjainnya bukan based on passion, tapi based on fashion. Iya, fashion betul. Gitu. Betul, setuju bro. Kan fashion itu biasanya modis itu ikutan kelasnya modal diskon gitu. Pokoknya nyari yang diskon aja. Jadi orang-orang yang modis tuh pasti nyari diskonan gitu, yang murah gitu kira-kira. Nah, dan musiman. Oke. Dan musiman. Nah, gimana pandangan Unis tentang culture spiritualitas yang FOMO sekarang nih? Oke, maksudnya culture gimana bro? Ya sekarang kan FOMO nih, yang asalnya si spiritualitas luhur banget. Tapi kan sebetulnya hak untuk semuanya kan? Iya. Bener nggak? Betul. Kayak gini. Betul. Apalagi sekarang ada yang kalau kamu tidak melewati aku, nggak sama aku, kamu nggak akan bisa masuk menuju. Jadi kayak banyak dulu pintu surga dipegang kuncinya. Nah sekarang kunci spiritual dipegang sama institusi atau sama sekelompok orang. Oke. Nah mungkin gini ya bro, karena ini mohon maaf nih, bisa jadi yang memberikan informasinya itu memberikan sebuah acuan atau patokan. Mungkin kata Kang Abu yang sering disampaikan juga teman-teman, kalau nih orang meditasi, dia harus nemuin apa? Cahaya, itu berarti tandanya berhasil. Nah, once ada orang ketemu sama itu, dia merasa berhasil, baru merasa berhasil loh bro. Merasa berhasil. Oke. Ada gapnya tuh sama dia beneran berhasil, beda itu. Kayak orang bisa bahagia tanpa merasa bahagia gitu loh. Berarti kan artinya ketika dia bahagia tanpa merasa bahagia itu kan berarti bahagianya tanpa sebuah syarat gitu ya. Nah, yang tadi bro dikasih taunya seperti itu, akhirnya harus masuk ke fase berarti saya kalau meditate gitu ya, saya harus mendapatkan si cahaya tersebut gitu. Yang nggak dapat stres bro, terus mencari. Akhirnya, mohon maaf nih, korslet misalnya, korslet ya bro ya, yang dapat terus meninggi karena merasa yang tadi. Nah rata-rata nih kalau udah dapat juga, terus dia sharing sama yang ngasih taunya, sama nggak mau kalah, ngasih lagi sebuah pandangan baru. Oh nanti kalau udah ketemu ini baru gini, dan seterusnya nggak nyampe gitu. Padahal titik apa ya, si kunci jawabannya itu kan ketika kita lihat saya meditasi ya bro ya, itu kan sebenarnya pikiran pasti ada bro, meditasi nggak mungkin. Iya dong. Nggak mungkin orang tuh kayak meditasi artinya tidak ada pikiran sama sekali. Ya nggak gitu kan, kita manusia ya gitu. Justru fungsinya meditasi itu begitu kita masuk ke dalam kondisi meditate itu kan kondisi diri ya, kondisi apa ya, menyadari kita tuh semua hadir seutuhnya ada di situ, menyadari nafas kita. Nah si pikiran-pikiran tersebut tuh mereka tuh jadi kecil gitu loh bro. Kita tuh jadi melihat jadi bigger picture gitu loh. Nah ketika pikiran itu ada, itu justru enak tuh kita bisa melihat nih mana pikiran-pikiran yang suka mengganggu, mana pikiran-pikiran. Nah itu tuh nanti bisa jadi bersaksi lah ya. Gitu. Itu kan fungsinya sebenarnya gitu. Nah gitu bro. Nah kalau dilihat sekarang udah 2024 gitu ya. Ya itu yang tadi bro, sudah mulai turun. Kenapa? Karena kondisinya sudah stabil. Orang sudah kembali beraktivitas, orang sudah kembali dengan kegiatan mungkin berteknologi, maksudnya inovasi, gadget dan sebagainya. Mereka sudah balik lagi gitu loh bro. Kan itu kan break sesaat kan, 2020 tuh break semua kan, semuanya tuh puasa kan, break gitu kan, hening semuanya lah dalam satu waktu. Ya ketika udah balik lagi ya seleksi alam pada akhirnya. Mana yang melanjutkan dengan kebermanfaatannya gitu ya, memang dia merasakan gitu. Mana yang tadi bro, yang cuman kayak ikut-ikut, tahu kulitnya aja ya udah, ketika kondisinya udah kembali ya sudah gitu. Yang kemarin tuh kayak apa ya, kayak lewat aja gitu. Padahal tuh si spiritual itu sendiri tuh bersama dirinya ada gitu loh, nggak kemana-mana itu mah sampai kapanpun. Ini menarik bersama dia. Tapi sekarang kalau misalnya ketemu cahaya, mungkin sekarang ada tarekat yang kalau kamu meditasi ketemu labubu misalnya, boneka, gitu ya, atau apa gitu. Itu kan jadi sebuah gimana ya ini? Tujuan. Jadi ada tujuannya. Jadi tujuan gitu kan. Dan itu ketika jadi tujuan, ketika jadi sesuatu yang akhirnya jadi gimana ya?
berserakanlah praktek-praktek spiritualitas yang seakan-akan berspiritualitas, tapi rekreasi gitu tadi. Ya, rekreasi. Betul. Bener nggak? Betul. Atau mungkin hanya berhenti di fase ritualitas sebenarnya. Betul nggak? Dan guru-guru kan banyak nih sekarang. Ya, betul. Jadi tiba-tiba perguruan A, perguruan B, perguruan C gitu. Betul. Terus yang lucunya lagi, begitu nanti masuk ke perguruan sini, gengnya ngejelekin perguruan di sini. Ngomongin yang lain. Ngomongin yang lain. Di mana unsur spiritualnya? Selesai kan, bro? Mestinya kan bukan mestinya tuh ya. Menurut saya, pandangan saya, ketika sudah sampai fase si spiritual itu sendiri, udah dia kayaknya nggak harus komen sama yang lain. Pasti dia udah cukup sama apa yang dia lakukan, dia cukup sama dirinya sendiri, selesai kan, bro? Oke. Gitu. Orang saya punya prinsip ya. Prinsip saya gini nih. Ketika aku selesai mencari guru di luar, maka aku akan mendapatkan guru yang di dalam. Oke, menarik, mantap. Oke? Ya. Menurut Unis, seberapa penting guru di luar? Itu kan guru di luar itu kan Ya sosok guru lah. Ya, sosok guru ya. Soalnya ngomong mursyid lah, naon gitu. Oke. Apa ya? Kalau sosok guru di luar tuh sebenarnya kan trigger, bro. Trigger, Trigger. Gini loh. Menurut saya, teman-teman ya, orang bisa bikin quotes ya, banyak di Google apa segala macam, itu semua pasti turunan-turunan. Ada yang menciptakannya dulu, lalu di ATM lah bahasanya ya, amati, tiru, modifikasi. Ya. Atau dia punya pengembangan yang memang secara rasa dia mungkin lebih luas gitu. Nah akhirnya sama dia di-create lagi. Itu kenapa pasti teman-teman nggak aneh. Meditasi yang paling simpel apa? Rasakan nafas, benar nggak bro? Ya, di semua lini ada itu mah. Pasti. Rasain nafas. Atau nggak googling aja teman-teman. Basic cara meditasi gimana? Rasakan nafas gitu. Rasakan nafas. Nah itu tuh sebenarnya stage yang udah bukan paling ya. Itu tuh stage yang oke. Jalanin aja di situ dulu. Kuasai dulu gitu sampai benar-benar dapat di masing-masing gitu ya. Apa sih yang disebut dengan dapat? Ya dapat rasanya sebenarnya gitu loh. Dapat rasanya gitu. Dapat rasanya yang dimana si meditasi itu sendiri kan sebenarnya bro melatih gelombang otak kita selalu selalu terkontrol kan, selalu turun sebenarnya kan. Terkontrol. Iya, terkontrol bro. Ketika kita melatih gelombang otak kita turun gitu ya, sering terkontrol, itu respon kita terhadap dunia atau respon kita terhadap kondisi itu pasti akan lain gitu loh. Ujungnya ke respon. Respon, betul bro. Iya rada personal sih Nis. Oke. Unis meditasi kumaha sih? Gimana cara Denis? Diem aja, udah. Diem. Kadang ngerasain nafas, kadang sambil tiduran. Tiduran kadang-kadang. Kadang-kadang duduk. Ya. Atau memang jika diperlukan nih, contoh nih agak kayak lagi agak perlu di jalan gitu ya. Lagi lampu merah ya udah rasain bentar diem. Nanti dia ngelatih gelombang otak turun. Unis tahu itu gelombang otaknya udah turun? Kerasa bro. Gimana rasanya? Ada level rasa. Yang asalnya beta. Yang asalnya beta jadi ke alpha itu kerasa. Udah pasti kerasa setiap orang. Ya mungkin susah ya. Tapi maksudnya Unis bakal tahu bahwa ini orang di beta ya. Atau gini. Jir orang di alpha ya. Terus theta. Delta mah jelasnya. Delta mah tidur. Kerek. Nah, ini delta. Tidur tanpa mimpi ya bro ya. Kalau tidur pakai mimpi? Itu naik turun itu. Masih ada ke theta. Oh, jadi tidur dengan mimpi nggak bagus? Tidur kualitas. Tidur tuh yang bagus sebenarnya kualitas. Dia benar-benar deep sleep yang hampir kayak nggak kerasa rasanya bro. Tidur 8 jam, 7 jam tapi nggak kerasa. Les pokoknya mah. Gitu kayak apa ya bro? Kalau tidur siang sebentar, itu kan nggak kerasa. Nah itu biasanya kualitas. Tapi orang emang jarang ngimpi sih. Nah berarti tidurnya kualitas, Kang Abu. Gitu bro. Indikatornya ngimpi? Indikatornya di mimpi. Mimpi di mana sih datangnya Dis? Dari memori, dari macam-macam. Kalau bahas mimpi ini mungkin terlalu besar ya. Mau request mimpi Angelina Jolie bisa tuh. Tujuan berarti sarenanya. Tidur dengan tujuan. Akhirnya nggak tidur teman-teman. Ya, oke. Gimana Unis tahu bahwa ini lagi di beta, di theta, di alpha? Taunya begini. Misalkan nih lihat sebuah kondisi yang sebelumnya frekuensinya di marah. Ketika gelombang otaknya sudah turun menjadi netral itu. Itu aja udah, simple aja, itu aja. Contoh di kemacetan, macet banget. Itu tension tinggi ya, total, tetet segala macam, apa segala macam. Break sesaat, santai aja, turunin gelombang otak. Nanti ketika bangun, itu rasanya udah biasa, padahal kondisinya masih yang tadi. Nah itu salah satu indikator. Perubahan sebuah respon dari yang asalnya terburu-buru menjadi netral. Gitu. Kenapa? Karena di titik netral itu kan kita jadi bisa lihat nih. Kita harus ngambil respon apa. Itu bro. Si netral ini kan sebetulnya... Netralnya Unis udah gak kesal? Netral itu di posisi yang
apa ya, netral tuh kan di posisi yang bisa mengambil mau enak mau nggak enak gitu loh bro. Gitu. Udah pasti kalau misalkan munculnya netral adalah nggak kesel. Bisa menyadari si kesel itu sendiri malah bro. Orang kunaon kesel gitu. Kenapa tadi kesel ya gitu. Ngerti nggak bro? Itu theta. Itu netral, di netral. Netral. Dari gelombang otak? Di alfa. Alfa cukup itu. Oh, alfa. Kalau theta itu pakai gelombang otak terapi. Mesmerism pakai theta. Ari, Gitu. gini, kalau orang yang meditatif banget, yang terhubung banget, itu di theta atau di alfa? Alfa kadang-kadang turun ke theta. Yang bagus yang mana? Yang dua-duanya juga bagus bro. Oh ini nggak ngomongin bagus nggak ya sih ya? Kebutuhan aja ya. Kebutuhan aja gitu. Tapi lamun hayang dapat wangsit gitu ya. Download ide gitu. Itu di mana? Turunin otak di alfa juga udah nyampe bro. Berarti orang yang jarang ketemu ide baru penuh. Sudah pasti penuh bro. Pantas nih. Jadi orang pernah kira kreativitas datang dari pemikiran yang tenang dan jiwa yang penuh kedamaian. Maka tidak mungkin menjadi kreatif kalau kamu tidak pernah tenang dan damai. Nah, betul bro. Setuju sama quotes itu ya? Ya, setuju. Maksudnya waktu dulu ngambil kelas teater, si guru teaternya ngomong, jangan anggap ketika si guru jangan anggap ketika aku lagi melakukan gerak ini, aku yang melakukan Anjir orang liur sih, si bapak ngomong naon ya. Padahal bergerak ya. Padahal bergerak, tapi dia ngomong jangan anggap aku yang melakukan. Baru ngerti belakangan ini bahwa dia lagi mau ngerjain bahwa dia melakukan ini bukan karena harus, tapi karena mengalirkan. Karena intuisinya. Kan bedanya main piano ngafal nih sih. Unis kan drummer. Sok Unis ngafalkeun. Beda bro. Sama Unis keluar sendiri. Itu intuisi yang main. Terus juga orang ngomong gitu. Iya, jangan dipikir lah. Sejujurnya materi yang sama dengan judul yang sama, orang tuh mungkin sarua plot persis dari awal sampai akhir, persis 100% nggak mungkin sama nih. Setuju bro, setuju. Dan itu tergantung audiens, tergantung yang dialirkan gitu. Betul sekali. Nanti tergantung kebutuhan audiens nih. Di frekuensi gelombang mana, benar nggak bro? Benar. Meskipun bahasnya makrifat misalkan teman-temannya, pasti Kang Abu nanti kalau di gelombang 100 nih beda ngomongnya. Beda. Di gelombang 90 beda lagi ngomongnya. Makanya kalau saya ngomong nih, ngeceknya di level 7 lah. Begitu 7, audiens aja ya? Oh, berarti belum. Turun. 5. Kia. Oh, belum. Sampai 1 belum. Gorila. Nggak, saya gigian dah. Udah nggak usah. Orang lain jelema. Nggak usah belajar, udahlah. Kita tepuk-tepuk aja gitu. Kan percuma belajar juga ya. Buat apa gitu. Tapi ya terjadi gitu. Maksudnya sangat menarik ketika kita bicara dalam konteks terkoneksi gitu. Dan mungkin itu yang paling penting untuk kita mengerti bahasa audiens. Iya, betul bro. Nah sekarang balik ke cara meditasi Unis. Jadi Unis akan tahu dan sadar dari beta turun ke alfa, orang ke di alfa. Tapi Unis kecolongan nggak ketika dia naik lagi jadi sibuk jadi emosi? Oh ada. Dan jangan dipaksa stay, biarin aja. Biarin aja, jangan dianalisa, biarin aja. Biarin dia turun aja, nanti dia balik lagi. Gitu. Karena kan gini ya, kalau nyambung tadi sama Kang Abu ya teman-teman ya. Orang sulit mendapatkan sebuah ide karena penuh. Ya bayangin aja botol ya bro, ada airnya. Si ide teh dari semesta teh udah mau turun nih. Rek kumaha ke download bro, mau gimana ke download ya teman-teman. Ketika airnya penuh, airnya terus dikucurin. Luber nggak? Sama. Nah meditasi, salah satunya meditasi ya. Meditasi itu salah satunya. Banyak the way-nya mah. Meditasi itu pengosongan si wadah tersebut. Sehingga ketika ada informasi yang mau masuk, dia akan masuk gitu loh. Karena sudah kosong bro. Ketika terus isi, terus penuh, masuk juga nggak kerasa masuk gitu. Apalagi dipaksain. Botol 330 mil, pengen masuknya informasinya 600 mil. Nggak bisa lah. Itu udah ngobrolnya perihal wadah gitu loh. Wadah tuh yang nyambung ya ke wadah rezeki, wadah awas dan sebagainya lah gitu. Gitu. Kalau kita sering latihan, sering bebersih dan sebagainya lah ya bahasa Sundanya ya, sering bersih-bersih itu nanti si wadahnya dia ngegedein sendiri, merubah mindset, merubah pola dan menarik kata-kata bebersih. Apa yang harus dibersihin? Emosi bro, sudah pasti. Emosi. Caranya? Caranya banyak bro, bisa journaling, balik lagi ya seperti kita selalu bahas itulah. Journaling, nyeker, self talk, terus body talk, banyak lah, atau terapi ya gitu. Kalau mau cepet sih terapi, kalau mau cepet gitu ya teman-teman yang udah ngambil sesi ya mangga gitu kan, udah kerasa lah terapi kayak apa gitu.
Itu salah satunya ya gitu. Dan banyak juga sih terapis-terapis di luar sana kan. Ya itu Banyak medianya banyak lah gitu. semua kembali kepada kecocokan. Ya betul, kembali kepada kecocokan. Nggak ada kok yang pasti ini apa segala macam. Nggak. Semua balik lagi ke frekuensi teman-teman. Ya. Cuman kan yang menarik gini nih sih. Cocok ya udah, nggak cocok ya udah. Iya betul bro. Bener nggak? Betul. Kadang-kadang kan yang nggak cocok, ngerecokin yang cocok. Ya. Ngokomen aja. Tapi ya balik lagi. Ya, gorila sih. Ini judul kita hari kali ini adalah spiritualitas gorila. Judulnya itu. Ya. Itu lucu tuh. Spiritualitas gorila. Sama satu lagi bro. Sering juga yang muncul yang namanya jebakan spiritual bro. Contoh jebakan spiritual. Si bro IF ya, intermittent fasting. Nah, atau enggak siapapun lah ya. Ada orang yang IF, ketika dia ngelihat orang nggak IF, dia bisa ngejudge. Itu spiritual apa? Orang vegan kepada sama yang nggak vegan ribut. Orang meditasi, dia mah nggak meditasi, ribut gitu. Terus jadinya nyeramahin lah kayak makanya lu tuh meditasi kayak gue apa segala macam bla 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 itu spiritual apa tadi bro lupa bro spiritual trap betul sekali gitu. Beda lain ya ketika orang ada yang nanya sama kita ngelihat hidup kita berubah, orang datang nanya pola apa sih yang kamu jalankan, apa sih yang kamu lakukan, orang sukses orang sehat misalnya apa sih yang kamu lakukan. Nah itu tuh dicari tuh sih apa ya sebuah pola apa yang dijalankan gitu di kehidupannya. Nah itu kita jadinya sharing. Tapi kalau kita memberitahu tanpa dia tidak mau gitu ya, itu menggurui namanya bro. Gitu. Ketika menggurui, yakinlah nggak akan masuk, mau gimana juga. Mau itu keren juga nggak akan masuk, percaya. Karena yang diguruinya sudah pasti kayak botol tadi penuh dia. Bener. Tapi kalau orang minta, itu ada satu poin yang belum apa-apa dia udah berserah sebenarnya. Karena dia menyerah, akhirnya dia minta untuk sharing, minta tolong. Makanya nanya. Makanya orang yang nanya. Pasti udah rada siap kebuka. Dia udah kebuka bro gitu. Itu kenapa saya sering bilang teman-teman ya kalau mau terapi sama saya gitu ya. Yang paling pertama tuh yang paling duit udah pasti harus ada ya bro ya. Tapi will yang harus ada dulu. Ketika willnya ada, trustnya ada, itu 50% gerbang kesembuhan sudah terbuka. Tapi bener nih, saya gitu ya sangat menghargai pertanyaan Jenis. Maksudnya seneng gitu. Karena pertanyaan itu menggali gitu. Iya, betul. Makanya mau di kajiannya. Betul. Ada pertanyaan, tapi rata-rata sih nih. Ada pertanyaan kita. Benar sih. Karena ada pertanyaan. Atau mungkin udah ngerti kali ya. Bukan udah ngerti bro, itu lagi loading. Atau belegu gue nya. Gorila. Teuing, rek nanya naon teu nyaho. Masih tinggal aja buluan. Ternyata lain jelema. Tadi pakai kacamata salah. Ya benar sih. Pertanyaan deh penting sih. Ya, pertanyaan penting karena benar bro, setuju. Pertanyaan bisa bisa menggali potensi diri kita sendiri, benar nggak? Serius ya. Jadi muncul. Kenapa ya? Kalau ada pertanyaan, kayak ada yang ngebawa ke timeline yang ke folder ini. Ya betul bro. Betul. Dan sih nih. Spontan. Dijawab pakai intuisi. Yang dimana pas sudah sadar, kenapa tadi saya bisa ngomong gitu, bener nggak? Bener. Serius ya Nis? Tapi pas sudah ngomong gitu jadi belief kan, jadi paham yang baru kan. Iya, disitulah pengembangan, betul nggak bro? Nah, ya orang ngomongin Quran settingnya. Quran itu kan jawaban apa yang ditanyakan Nabi Muhammad, anggap Nis. Bener nggak? Nabi Muhammad waktu itu bertanya turun ceritanya. Ya turun ayat kan bukan buku kan, enggak dong, gelombang kan. Karena kan bahasa wahyu kan. Pertanyaan turun ayat, pertanyaan. Nah orang tuh baca Quran tuh kan berarti baca jawaban. Tapi jarang orang nanya Nabi Muhammad waktu jawaban ini nanya apa ya? Jarang nanya pertanyaannya bro. Dan Bener. Kenapa ada kata-kata ketika hamba-hambamu bertanya tentang aku, jawablah aku dekat. Kira-kira nanya naon nih? Bener gak? Iya, bener bro. Kan pertanyaan itu penting berarti. Penting. Di balik pertanyaan soalnya pasti muncul wisdom, bener gak bro? Pasti. Iya, ada di sana kan? Ada esensi di sana kan? Makanya orang yang berhenti bertanya mati nih. Modar gitu. Mantap. Ya. Bagaimana kita melakukan questioning, pertanyaan, itu menentukan kualitas jiwa sih kurang. Iya, betul bro. Betul. Ya. Betul. Nah, balik lagi ke meditasi. Ya. Ini rutin tuh meditasi? Pertanyaannya rutin meditasi? Nggak, maksudnya
Kan kalau kita Oke. ngomongin secara ritual keagamaan, Oke. jika sholat 5 waktu, Ya. mah geus we nya rutin Ya, eta mah ya, gitu. Nah, ya. maksudnya si meditasi buat Unis itu Rutin. kerutinan yang Rutin. Unis perlu Ya, rutin. Gimana? Untuk menjaga energi soalnya. Karena menjaga energi. ya terapi soalnya kan. Oh, oke. Proses terapi itu kan di sana ada pertukaran. Oke. Ada pertukaran energi. Nah, meditasi itu salah satu cara saya untuk nge-default energi. Jadi untuk balik lagi supaya besoknya nih mau ketemu klien lagi, itu energinya udah Fresh. fresh. Itu makanya saya lakukan setiap hari. Kapan? Udah pasti pas mau tidur. Itu bro. Pas mau tidur. Pas mau tidur. Nah, naonan tah? Nafas. Ada pola nafas yang dijalankan Oke. untuk membersihkan segala residu dan sebagainya lah intinya. Begitu bro. Oke, jadi si nafas core banget gitu ya. Nafas core banget bro. Nafas tuh kan dia pompa energi sebenarnya. Gitu. Orang tuh ngaruh di sana. Bro, nge-gym. Mm. Setiap mau ngangkat, Nafas. ada aturan nafas kan? Yang diatur kan? Contoh nih mau ngangkat apa segala macam. Oh, iya. Ya, ada menahan, ada melepas, ada menahan, ada inhale, ada exhale, Yap, betul nggak? yap, yap. Nah, itu sama, Benar. itu sama. Itu kan sebetulnya ada pompaan energi di sana. Gitu yang tidak terlihat ya, tapi terasa. Tapi orang gue mempelajarinya waktu melakukan gerakan misalnya chest gitunya dengan slow breathing nih. Nah, Emang edan sih? ini nih teman-teman nih. Ya, slow breathing. Slow breathing. Nah. Jadi kan Dalam rumusnya gitu. naon ya? Duh, kayak mau ingatnya ada satu rumus yang diterapkan untuk bernafas lebih perlahan dari sebelumnya Oke. gitu. Ya, Karena jangan lupa teman-teman, Ya. tubuh kita itu dia tidak merespon kata-kata. Tapi yang dia respon adalah salah satu yang paling esensial direspon sama tubuh dari nafas nih. Dari nafas, oke. Makanya tubuh akan tahu gini. Sebelum ngomongin tubuh, otak kita itu nggak tahu kejadian nyata Oke. sama bohongan dengan ilusi. Oke. Tubuh akan merespon dengan yang sama nih. Ya. Karena mental image dari pikiran kita akan ngeluarin hormon. Oke. Dan itu kaitannya sama nafas. Ya. Oke. Jadi tubuh kalau misalnya siang kita nafasnya, tubuh itu pasti fight or flight terus. Oke, ya, betul. Dan ketika fight or flight, dia urusannya nggak ada repair gitu, Iya. nggak ada growth. Ya. Karena inras. Karena inras. Oke. Ya. Maka nggak satu-satunya sih. The easiest way, cara yang paling mudah ngebuat tubuh untuk lepas dari survival mode menuju kepada creative world, ya creative mode, itu memperlambat nafas. Oke. Ya. Oke. Good. Karena dengan memperlambat nafas kita lagi ngasih tahu tubuh kita bahwa, hai tubuh, I'm okay. Oke. Switch dong, jangan di stress terus, Ya. jangan di survival, Ya, betul. tapi ke kreatif. Ya. Maka si selnya akan repair and growth nih. Ya, setuju, Bro. Nah, jadi orang menyadarinya, kenapa di tradisi Islam sholat 5 waktu 5 kali, eta edan sih ini. Iya. Itu sebenarnya kaitannya Esensinya kan? Esensi. Iya, betul. Udah dikasih 5 waktu loh, Bro. 5 kali. 5 kali, 5 waktu kan? 5 waktu. Sehari. Gitu. Artinya kan cukup lah untuk dapat esensinya, benar nggak, Bro? Harusnya, ya nggak sih? Bukan harusnya tuh ya. Bayangan lah, benar nggak, Bro? Ya, 5 kali sehari. Dan 5 kali sehari itu dengan 5 level loh. Sok Iya, bayangin oke. nih. Azan. Ya. Azan kan reminding. Ya. Bener gak? Ya. Allahu Akbar. Oke. Wudu. Reminding. Ya. Qomat. Ya. Sholat. Ya. Zikir. Ya. 5 kali. Dikali 5. Oke, 25. 25 dalam artian layer. Jadi lamun beres subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Beresna masih marah, benci, julid. Buset dah. Nah, naonan tadi maneh gitu dah. Bener tak? Tanda tanya. Tanda tanya dong. Oke. Berarti dia senam. Ya, senam, ritual. Ritual. Ya, di ritual spiritualnya nggak ada apa. Tapi tidak terkoneksi gitu. Ya. Keren pisan nih. Iya. Kalau kita ngomongin dalam tradisi keseharian gitu, betapa kayaknya metodologi yang kalau di tradisi Islam ya. Ya, sholat. Iya, betul, Bro. Setuju, Bro. Tapi sholat rajin stres. Sholat rajin overthinking, Ya. korupsi. Ya. Betul nggak? Maka tidak applied gitu. Iya. Orang pernah nanya sih, Anis, apa sih manfaat sholat untuk kalian gitu di audiens? Terus? Diem. Oh, oke. Iya ya. Ya. Apa ya, Mak? Ya, hanya berbasis kepada ritualisme gitu. Ritualisme. Tapi balik ke yang tadi, Bro. Karena nggak pernah nanya. Nabi Muhammad dulu nanya apa? Kenapa jadi keluar sholat? Nah, itu esensinya kan di situ. Bener. Bener nggak? Gapnya tuh di situ. Tahu salah sih. Nabi Muhammad itu melakukan ritual di usia 53 loh. Oh, tuh 53. Dari 40 dapat insight, Ya.
Isra Miraj, ya kasaran kata waktu ada sholat, itu sekitar 13 tahun berikutnya. Oke. Berarti kan di sini udah kuat banget gitu. 13 tahun berikutnya itu baru melakukan. Baru ada gerakan. Baru ada gerakan. Berarti kan sebelumnya fundamental spiritualnya kuat. 13 tahunnya pengkajian ya. Gini, 13 tahunnya itu persaksian. Oke. Makanya di Islam itu nomor 1 nih. Bukan disuruh beriman, disuruh bersaksi. Kenapa? Karena saksi bisa dibawa ke pengadilan. Karena kamu bersaksi sendiri. Kan nggak bisa. Kamu bersaksi nggak, tapi saya beriman Pak. Nggak bisa. Bener nggak? Oke. Makanya kenapa aku bersaksi gitu. Oke. Nah sama dengan nafas. Kenapa bersaksi kepada nafas penting banget gitu. Ya, menyadari nafas kan sebetulnya kan. Esensinya di situ kan ya. Tapi by the way, waktu Unis terapi pasti kan kena virus-virus dari pasien. Ya. Penanggulangannya selain meditasi apa? Selain meditasi nyeker udah pasti bro. Journaling udah pasti. Itu semua salah satu ritual-ritual yang dilakukan lah gitu. Untuk melakukan sebuah cleaning ya, untuk default lagi gitu, untuk berikutnya gitu. Tapi yang paling gede efeknya sejujurnya ya, nggak paling gede sih ya, mereka tuh semua saling melengkapi bro sebenarnya. Meditasi melengkapi si nyeker melengkapi meditasi dan seterusnya gitu bro. Tapi orang kegituan gitu nya, meditasi sebelum ngerti memang geus rajin sih, udah ada lah ya. Tapi begitu lebih, kenapa ini sih? Dulu saya waktu melakukan tanpa pengertian, ya kerjain aja. Tapi sekarang plus paham, itu beda impactnya. Pasti. Kunaon tah? Impact yang bedanya gimana dulu? Karena saya beda gitu. Beda tuh setelah memahami. Setelah memahami tuh jadi ngerti bahwa kan dulu grounding kenapa hayang cager. Kan orang pernah gering teh nya. Yang waktu COVID teh gini modar teh gini. Near death experience. Kapan-kapan kita cerita near death experience. Oh kan terapi. Terus saya tuh hampir setahun setengah nggak bisa lurus gini nih tangan saya. Ingat nih? Ingat. Gitu. Gini terus lidah ke gigit, hampir putus gitu terus. Wah udahlah itu masa-masa pandemi itu. Iya pandemi betul. Itu betul. Top banget sih. Iya. Nah di situ disuruh grounding lah, apalah apa ya udah pada saat itu memang lumayan oke tapi ya udah dilakukan aja. Tapi begitu paham, begitu dapat esensialnya lebih kena gitu nih. Iya Kenapa bisa gitu nih? Ya karena kan ada sebuah kepemahaman bro. Contoh bro, kalau sebelumnya taunya harus 10 menit, hanya tahu ya. Tapi ketika paham dia cukup melakukan 2 menit. Selesai. Kan itu levelnya berbeda bro. Frekuensinya sudah berbeda gitu bro. Kayak contoh, si bro dikasih laptop nih. Meraba pertama untuk mengoperasikannya. Meraba apa nih? Malam minggu bro bisa ada yang tersinggung bro. Bisa ada gorila tersinggung. Iya. Meraba si laptop pertama sama besoknya pas sudah paham pasti beda pakainya ya. Cara pakainya beda. Menuju Finder pasti beda. Ya, sebelumnya mah tarik si kursornya, diklik si trackpadnya, baru kebuka Findernya. Pas sudah paham mah Command N. Selesai bro. Tahu shortcut. Gitu sama kayak gitu bro. Itu kan sebuah pemahaman. Berarti kalau sekarang orang sholat makin cepat, jawabannya udah hafal ya. Bro kenapa sholat makin cepat? Udah hafal ya. Berarti relevan enggak? Jadi tenanawan ya. Kok cepat banget sholat? Udah hafal kan udah sering. Ya misalnya ya. Terus pas ditanya, kenapa sholat? Perintah. Enggak soalnya. Perintah. Benar. Perintah yang seperti apa dulu bro tuh bro? Gitu bro. Jadi sebuah pemahaman itu pasti kan gini bro. Orang itu dia berubah pasti karena dia mendapati esensi dari sebuah kondisi, bener tuh. Orang berubah karena dia mendapati sebuah wisdom, bener nggak? Nah itu yang mempercepat dia menuju ke si kita katakan goals lah. Itu kan sebenarnya kan. Ketika paham, oh berarti saya bisa nih. Kayak orang ngoding bro. Orang ngoding bikin segini bisa ngegerakin di website robot bergerak gitu. Yang logiknya mungkin lebih dalam gitu ya, dia cuma bikin coding gini sama gerakannya kan gitu bro. Itu kan dua praktikal atau dua kegiatan yang sama tapi dua coding, dua tulisan yang berbeda tapi menghasilkan sesuatu yang sama. Gitulah contohnya kurang lebih. Tapi yang ini berapa menit, yang ini cuma berapa menit selesai gitu. Berarti semakin terlatih semakin terlatih dan itu membuktikan bahwa bukan orang hebat atau enggak tapi terlatih atau tidak. Betul. Benar ya? Betul. Betul orang yang gelo sih. Benar, bro. Nah, 7 Jumatan geus pernah gitu. Bener gitu tapi bener udah nggak bisa ngomong ya. Kenapa nggak udah pernah? Oh ya udah sip cukup udah. Nggak usah diperpanjang lagi udah pernah ya. Jadi urusan dia aja sih gitu. Tapi saya mau ditanya, nah ada Hardi
Ente ngomong pernah nya? Oh iya sih. Ente nya. Nah, Padahal kita pernah kan? kan udah pernah. Nah, itu aneh sih ya. Berarti dia punya needs, bro. Punya needs. Sesuatu hal kalau ada needs-nya tuh pasti nyamperin, bro. Urusannya di needs ya. Needs, Betul. gitu. Kayak orang ngerokok nih, teman-teman. Mau lagi kondisinya punya duit, lagi nggak punya duit, pasti bisa ngerokok. Karena needs-nya gede. Ketika needs-nya gede, semesta pasti ngasih jalan. Tiba-tiba karena nongkrong nih, bro. Temennya datang ikut nongkrong, bawa rokok, bagi sebatnya. Eta jurus cikah karena cikah gitu enggak. Nah, eta pikas beleun sih. Itu non muslim namanya. Oke nih, di ujung kita balik ke back spirituality. Jadi menurut ini spiritualitas tertingginya seseorang tuh ketika dia dapat apa? Ketika dia tidak merasa spiritual. Udah, itu aja. Anjir keren, euy. Spiritual. Kela. Ketika Baliut. Puncak dari spiritualitas seseorang ketika dia merasa tidak spiritual. Udah halus nih. Selesai. Dia udah menjalankan kesehariannya. Contoh teman-teman ya, orang nyapu yang menggunakan spiritual dengan yang marah-marah beda. Beda loh, bro. Pawayan sih. Pawayan kuno? Mun nyapu. Ada tan. Lain anjir. Lain. Jadi pawayan teh mun nyapu. Pawayan Kang, kalau saya nyapu tuh meditasi saya. Nah, setuju dengan. Dan saya banyak sekali dapat ilmu buku-buku saya tuh dari nyapu. Nah, itu karena lagi menuruni gelombang otak sebenarnya, bro. Padahal berkegiatan loh, bro. Kalau meditasi yang kita sering dengar kan pasti gini kan. Nah, tapi sambil nyapu dapat esensinya, melakukan ritualnya itu bener-bener deep, bener-bener present, ada hadir seutuhnya di situ, gelombang otak turun, udah lagi gini ide masuk. Makanya bro, orang-orang zaman dulu Galileo, terus zaman-zaman Leonardo da Vinci dan sebagainya, ada salah satu, bukan nyapu ya, saya random. Lamun gorila langsung mikir, berarti orang mau nulis buku nyapu. Nah, itu gorila, itu mindset gorila. Mana asup-asup. Saya tadi ninggalin nyapu, lain ninggalin meditasi. Oh, pawayan nyapu bisa dapat ide, berarti orang kudu nyapu. Nah gitu orang kudu nyapu, ya, kudu meuli sapu nu mahal. Orang-orang zaman dulu ada salah satunya, cari aja teman-temannya di Google ya. Dia lagi berendam dapat idenya. Orang-orang di angkatan itu. Archimedes salah satunya. Archimedes ya, oke. Pokoknya orang-orang di zaman Leonardo da Vinci apa segala macam itu semua pasti dalam momen-momen yang tidak terlihat meditasi secara meditasi itu harus yang benar-benar duduk. Ya itu juga meditasi sih sama gitu. Cuman mereka bermeditasinya dalam sebuah gerakan gitu. Tapi dapat di sana esensinya. Gelombang otaknya turun, jadi informasinya masuk gitu loh. Idenya masuk ke download, bro. Masuk. Gitu. Kalau tadi cerita pawayan nyapu, udah pasti pada saat nyapu pawayan pasti present hadir seutuhnya, pasti. Fix. Makanya turun gelombang otaknya, masuk informasinya. Berarti gitu. Setiap ke rumah pawayan pasti ker nyapu. Asli, bro? Asli. Oke. Kan mau nginepnya mindful gitu. Ngerawat tumbuhan, tanaman, ngerawat. Pasti setiap kermun datang ke pawayan gitu ya, kalau lagi datang ke tempatnya pawayan, lagi ngeberesin ini, lagi ini, mindful pisan. Mindful, ya. Berarti itu pawayan sih keren. Berarti itu salah satu jembatan beliau untuk apa ya terhadap satu goals ya, gitu intinya malah gitu kurang lebih. Gitu. Jadi ketika spiritual seperti apa ya, yang tidak berspiritual gitu, yang tidak merasa spiritual sih, yang sudah menjalankan justru beserta spiritual itu sendiri. Karena bro sebenarnya kan kita tuh kan sebenarnya makhluk spiritual, bro, basicnya kan. Oh iya. Gitu kan, makhluk cahaya kan. Cuman cahaya tersebut bisa tercover, bisa tertutupi oleh sebuah emosi negatif, trauma, luka batin, belief yang mungkin gimana, mindset yang mungkin gimana, dogma yang gimana, itu kan yang menutupi si cahaya itu sendiri gitu. Jadi ketika si cahaya itu tertutup ya, bro, mobil malam-malam kalau cahayanya nggak dinyalain, gimana bro? Nyetir malam-malam? Poek. Nah ketika cahayanya muncul dari dalam keluar, sehingga cahaya yang di dalam ini menerangi jalan kita gitu loh, perjalanan kita gitu. Tapi malam minggu banyak yang senang poek. Ya, banyak yang senang gelap ya. Makanya nyari jalan yang gelap gitu. Buat yang nggak punya kesempatan untuk ke Oyo misalnya. Oke nih keren Jadi puncak dari spiritual adalah justru malah tidak merasa spiritual. Oke, terakhir nih. Sesaat dia tidak merasa spiritual, ketika memang dia sudah berspiritual, apa sih yang bisa dirasakan dampaknya sama sekitar nih? Ya kan pasti kudu aya dampak atunya. Bener tuh? Bahwa spiritualitas itu kan menggaung, menggema dan memberikan impact kan.
gitu. Makanya kayak ripple effect. Oke. Kebayang nggak? Ripple effect Nabi Muhammad dari beliau lahir sampai nggak ada 1400 tahun. Ya. Ripple effectnya sampai saat ini. Terus. Ya. Kita semua Dapat. bisa mencintai bahkan tidak bertemu dengan dia. Ya. Edan tuh. Ya. Bisa menyayangi dan bersolawat tanpa bertatap wajah sama beliau gitu. Oke. Berarti kan ripple effect welas asihnya, ripple effect spiritualitasnya kan gede nih. Oke, betul. Nah, gimana tuh? Efeknya bro ya. Sudah pasti yang pertama ya. Efeknya sudah pasti positif bro. Maksudnya positif di sini adalah begini. Ketika orang dalam sebuah kondisi kedamaian bro ya, ya spiritualitas tercapai gitu ya, dalam kondisinya masing-masing lah ya. Itu energi yang ada di dalam dirinya sudah pasti kalau bahasanya nyaman lah bro. Nah, sehingga yang tervibrasi oleh tubuhnya si energi tersebut udah pasti nyaman juga. Gitu. Kalau efeknya apa? Sudah pasti merubah yang sekitar menjadi lebih baik bro. Gitu. Itu kenapa kalau orang ketemu orang ada yang tiba-tiba nih, ini sering kejadian ya teman-teman ya. Si A ketemu si B lagi ruwet, ketemu si A, entah kenapa padahal belum ngobrol, tapi dia sudah merasa pulih. Merasa pulih? Ya, dari segi perasaannya, dari segi rasa-rasa badannya, dan sebagainya. Nah itu karena tidak menutup kemungkinan si A tersebut memiliki sebuah kondisi yang tadi barusan saya ceritakan gitu, memiliki sebuah energi yang dia maintain. Nah, energi itu bervibrasi, kenalah si B ini vibrasi tersebut gitu. Akhirnya dia ngerasa nyaman. Jadi udah otomatis bro, sekitar udah pasti menyesuaikan dan berubah. Gitu, ya, bro. Dia mengademkan situasi mereka. Ya. Kehadirannya tuh bikin bikinnya gitu ya, bikin betul sekali bro. Tenang gitu. Betul. Tapi ninggalin nugelis kayak gitu sih, ngerti? Ningali kan ya? Oh, ningali. Ningali unggulnya. Beda. Dengan mengalaminya. Beda dengan merasakannya. Terakhir nih. Ini paling terakhir. Let's say ya memang agak susah sih ya kalau sekarang kan informasi banyak ya. Informasi banyak dan informasi bisa di mana-mana gitu, tinggal tulis spiritualitas, Google banyak lah. ChatGPT sebenarnya. Nah, ini dalam perspektif subjektif Uni saja. Katakanlah ada orang yang super duper awam pengen memulai karirnya di spiritualitas. Langkah pertama apa yang harus dia lakukan? Langkah pertama apa? Yang harus dilakukan. Untuk masuk ke dunia kesadaran dan dunia spiritualitas gitu. Tanya dulu. Misalnya kan ini ada yang nonton nih. Itu ngomong naon sih, misalnya ini ngomong apa sih, spiritualitas lah, cakra lah, energi lah. Let's say dia baru beneran nonton kita, terus dia baru dengar apa itu kesadaran, baru ngerti apa itu spiritualitas, dan mungkin dia juga nggak ngerti-ngerti amat agama, apatis gitu. Tapi ada terbersit, kayaknya aku pengen deh berspiritualitas misalkan. Apa first stepnya? First stepnya? Tanya dulu dirinya masing-masing, dia nyaman gak sama dirinya sendiri, itu aja udah. Dia nyaman gak sama dirinya sendiri. Kalau bisa nanyanya di kaca, itu bisa tuh. Salah satu medium tuh kaca tuh. Nanya? Di kaca. Ngaca terus nanya. Saya nyaman gak sebenarnya sama diri saya sendiri? Itu nanti keluar pasti muncul. Anjir, itu awkward sih. Awkwardnya. Aku nyaman gak? Orang jangan pernah sih. Pernah. Coba bro. Itu salah satu media ya untuk berkaca. Lalu bertanya, ketika kita berkaca, lalu kita ngerasa malu lihat diri sendiri, itu udah pasti ada sesuatu yang gak nyaman bro. Itu aja, simple aja itu. Indikator pertamanya. Kita ngaca, kita gak pede lihat diri sendiri, kita merasanya kayak gak suka melihat diri sendiri, itu pasti ada sesuatu hal yang bersinggungan di sana. Tapi menurut orang ngaca, irahanya six pack gitu. Tahu gue sih. Menuju. Progres, kita makan progres. Gitu. Itu nanti kalau udah six pack, foto buka baju. Ya. Berarti berhasil. Oke nih, tanya aja, silakan bertanya kepada dirimu bahwa apakah kamu nyaman dengan dirimu atau tidak gitu ya. Pasti muncul teman-teman jawabannya. Coba aja, bertanyanya dalam kondisi yang benar-benar ya, kondisi yang benar-benar hening, kondisi yang benar-benar dikondisikan lah intinya gitu. Nanti pasti muncul, coba aja. Gitu. Banyak bro yang kayak gini bro ya. Suruh coba, baru coba gitu. Nangis bro, mewek kata. Serius? Bisa jadi sih. Nangis. Ya nggak kebayang mungkin ya. Nangis. Ketika kita terlalu sibuk untuk nanya orang lain, ngobrol sama orang lain. Lupa nanya. Mungkin kita lupa untuk ngobrol sama diri sendiri kali ya. Betul. Itu aja. Jadi ngomongkan kaca tuh ingat Ibnu Arabi ya. Ibnu Arabi tuh bilang bahwa cermin itu
penemuan dahsyat cenah. Oke. Karena dengan cermin kita bisa melihat siapa yang ada di dalam cermin. Oke, ya. Dan sesaat kita melihat siapa yang ada di dalam cermin dan orang melihat, sudah tidak ada bedanya mana yang di cermin dan mana yang di luar cermin. Wah, itu dalam sih, Bro. Itu jero sih. Jero. Ibnu Arabi atau anjir eta bisa kan eta. Iya. Deep lah gitu. Itu dalam. Mungkin ada korelasinya ya. Pasti ada korelasinya sih. Pasti. Itu kenapa makanya teman-teman yang saya tadi cerita ada yang nangis. Ada yang sampai apa ya? Sampai ini kayak hugging gitu dirinya sendiri padahal ke kaca gitu. Mungkin sekilas kayak Jiga Nugelo nya, Bro. Tapi itu acuan lah. Itu acuan utama aja pokoknya. Yang pertama nyaman gak? Ya kan, tapi kan orang sekarang tuh kalau ngomong sendiri disebut orang gila nih. Ya. Padahal self talk tuh penting. Wah, penting, Bro. Self talk penting. Ya. Penting. Self talk penting. Salah satu media untuk merilis itu self talk sebetulnya. Ngobrol. Hari ini ngapain? Orang melakukan itu sih. Ya. Pastilah, bukan pasti ya, praktisi ya. Ya. Adalah pasti yang secara naluriah melakukan itu gitu. Mungkin bisa jadi teorinya nggak tahu gitu. Tapi entah kenapa ingin melakukan itu gitu. Betul. Itu kan sebenarnya nggak ada kacanya pun ketika kita ngobrol sendiri kan itu kita lagi bercermin juga kan. Sebetulnya. Ya kan? Bercermin sama shadow kita sendiri loh. Betul. Karena setiap manusia itu punya shadow kan. Gitu. Betul. Gitu, Bro. Cuman kalau ini mah langsung, Bro, ada kacanya rasainnya. Atau kalau misalkan kan nggak ada kaca ya sok cobain aja, tutup matanya. Nggak, maksudnya jangan-jangan yang paling awam tuh sama diri sendiri ya. Bener. Ya, bener. Kita ngobrol sama orang nyaman. Bener. Tapi mau diharap, orang kereka baik orang. Bener. Kayak nggak sih cobaan. Oke. Lah mau diharapkan kaca, hey, mana? Sok coba. Sama kan? Sok coba. Menarik nih ya, Kang Abu tadi bilang jangan-jangan kita awam sama diri sendiri, Bro. Kebanyakan ini sama nggak perspektifnya ya? Orang, contoh nih, dia membeli barang yang untuk dikenakan di tubuhnya, bukan buat dirinya, buat dilihat orang. Nangkep tuh, Bro? Nangkep. Beli sepatu baru. Iya, semua yang dia lakukan bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Untuk orang lain, untuk dilihat orang. Oke. Gitu. Ketika dia tidak memakai itu, dia gelisah. Iya. Ya, ketika dia Tas, untuk dilihat orang. Handphone. Untuk dilihat orang. Dan seterusnya. Itu kan artinya berarti dia nggak pernah fulfill dirinya sendiri gitu loh. Energi untuk ya ini untuk saya gitu loh. Dan ketika level untuk saya itu dia pasti nggak akan gembar-gembor sama orang, selesai udah, Bro, itu aja levelnya. Benar. Itu aja. Dia nggak usah gembar-gembor sama orang. Nggak akan gembar-gembor sama orang. Kenapa? Karena ini buat aku pakai. Buat mau flexing benernya. Iya, mau flexing. Ya itu bahasanya mau flexing, bener nggak akan flexing. Gitu, Bro. Itu udah rumusnya lah. Wah, keren sih. Gitu, Bro. Jadi puncaknya orang yang berspiritual adalah orang yang tidak merasa spiritual. Iya, betul. Keren nih. Gitu, Bro. Final statement, oke. Ketika hidupmu merasa ketika hidupmu merasa tidak selaras atau tidak sesuai dengan apa yang kamu pikirkan, break dulu. Habis itu baru lanjut lagi. Itu, Bro. Break dulu baru lanjut lagi. Ya mungkin saya nyambung bahwa kita semua mungkin boleh lelah, boleh capek, boleh break dulu, menjauh, tapi sebisa mungkin jangan menyerah. Oke. Jangan menyerah. Oke. Hatur nuhun.